Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah, ada banyak orang tanya, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum, satu korban mumpung hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak ya? Di Jepang, semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik. Sehingga ketika tumbuh, dia tidak jadi bulat. Tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun, itu tidak gelundung kemana-mana saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia, dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya? Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed. Dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya? Ya metanoio, itu merubah pola pikir kita. It's about mindset. Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect. Ya, tetelestai. Haleluya. Kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih. Ya, kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui presenter. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord. Ya, saya berikan hidup saya, pelayanan saya sampai satu saat ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu di persekutuan di rumah kita ada seorang hamba Tuhan datang dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku altar, ada dari kata tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya, kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, pergilah ke Bali, tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu yang hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan, senangkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Amin.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Boeing A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. Cukup dengan $269 untuk perjalanan 9 hari. Pendaftaran hubungi Putri di 0811 5439 993. Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Semesta
Yesus, namamu besar, namamu besar Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia. Yesus layak disembah. Terima kasih Engkau yang berkuasa, Yesus Tuhan. Syukur kami naikkan, sembah kami berikan Tuhan. Yesus, Yesus, pengharapan kami, sukacita kami, Engkaulah segalanya.
sembah, layak Engkau dipuji sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jiwa kami memuji Tuhan, mulut kami menaikkan sorak-sorai karena kebesaran-Mu, karena keagungan-Mu, karena kedahsyatan-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan Engkau Tuhan, dimuliakan.
bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih kencang, ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi aku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya amin. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik. Katakan Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Amin. Yesus Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountains, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Amen. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Haleluya. Amin Tuhan. Selama kami hidup kami mau memuji Engkau Tuhan. Saat doa kami sudah dijawab, saat kami belum dijawab doanya Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang setia, kami tahu Engkau Bapa yang benar, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau yang tidak pernah ingkar janji Tuhan, Engkau yang setia pada janjimu Tuhan Yesus. And we praise you for that and we thank you for that God. You are faithful, you are true. Dan kami sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Because of who you are Tuhan, karena Engkau Raja, karena Engkau Tuhan yang layak disembah. We thank you Lord. We thank you Jesus. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa, terpelihara Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam sharing firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh sehat, kuat dalam anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa atas kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami beroleh bagian dalam pemberitaan firman, kami boleh mendengar, kami boleh mendapatkan rema dalam kehidupan kami. Tuhan yang campur tangan di dalamnya, Roh Kudus kami perlu Engkau untuk supaya kami beroleh hikmat di dalamnya. Kami memperoleh sesuatu dari semua firman yang diberitakan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Mari lakukan yang terbaik, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di bulan yang bicara tentang discipline of mind. Ya, yang mana bahwa dalam kehidupan kita ini kita perlu mendisiplin pikiran kita. Bukan hanya tubuh, jiwa dan roh, tapi kita perlu mendisiplin pikiran kita. Karena waktu kita mendisiplin pikiran kita, maka kehidupan kita akan berjalan. Bapak Ibu, kita pasti tahu bahwa kita ini kan hidup di era yang dinamis, ya, yang bergerak cepat. Kehidupan kita itu terasa kayak saking cepatnya itu kayak autopilot, begitu aja jalannya, ya kan. Aktivitasnya padat, terus kita serba terburu-buru. Nggak jarang orang-orang akhirnya jadi terpaksa multitasking, kerja bukan satu pekerjaan yang dilakukan atau 2 atau 3 pekerjaan sekaligus dilakukan. Ya. Jadi tanpa sadar kita terhanyut dengan arus yang cepat pula. Iya enggak? Sayangnya pekerjaan multitasking itu enggak pernah semaksimal hasilnya, semaksimal daripada yang fokus pada satu pekerjaan. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ya sambil bergurau itu sama teman-teman bisa dapat pemikiran seperti ini. Itu namanya general kontraktor. Kata general di depannya itu kan berarti dia kontraktor segala atau kontraktor umum, semua bisa begitu kan. Nah, jarang ditemukan di negara-negara asing. Biasanya kontraktor itu spesifik. Nanti IT kontraktor, nanti chemical kontraktor. Jadi dia ada spesifikasinya. Enggak semua, enggak pekerjaan umum gitu kan, semua bisa gitu. Kalau namanya general kontraktor itu kan semua bisa. Suruh gali lubang dia bisa, suruh baikin atap dia bisa, suruh nyampur chemical dia bisa gitu kan. Karena general kan. Semua bisa. Ya. Nah, tanpa sadar kadang-kadang yang general ini enggak ahli. Yang expert itu adalah ketika sebuah perusahaan tuh expert di bidangnya. Jadi dia milih salah satu skill di bidangnya. Gitu. Ya, demikian pula dengan kita. Orang yang general tuh belum tentu ahli gitu ya. Saya sering diketawain sama saudara-saudara saya. Kamu tuh semua bisa, Mi? Iya, saya semua bisa. Terus kamu ahlinya apa? Nah, itu. Saya ahli dalam semua bisa itu. Itu, ya. Beda dengan adik saya. Dia menguasai betul bagian IT. Gitu. Jadi ketika ada masalah di IT, ya kalau saya sih maksudnya saking generalnya semua bisa, tapi ada maksimalnya. Kadang-kadang saya mentok pun, akhirnya saya cari adik saya. Kenapa? Dia lebih expert di bidang komputer. Ya, jadi seperti itu. Ya, kondisi yang tersebut membuat potensi kita tuh, nah lama-lama kalau kita terus general itu terpola di general gitu atau di bagian umum semua bisa, kita multitasking kan, semua kita kerjakan, orang cenderung stres. Kenapa? Karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan sekaligus. Itu ya. Dan tidak sepenuhnya akhirnya menikmati hidup. Ya. Itu sebabnya kita perlu mendisiplin pikiran kita ini. Memang kita masih hidup di dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih hidup di dunia. Ayat tema kita bulan ini itu adalah terambil dalam
2 Korintus 10 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, dikatakan begini, memang kita masih hidup di dunia. Ya, memang kita masih hidup di dunia. Ya, kita hidup di dunia ini, dunia yang berjalan cepat ini dunia kita yang kita hidupi ini, betul kan? Kita masih hidup di dunia. Tetapi kita, firman Tuhan bilang gini, kita nggak berjuang secara dunia. Ini kata firman Tuhan ya. Nanti saya coba menjelaskan ya. Kita tidak berjuang secara duniawi karena senjata yang dalam perjuangan kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng dan mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bapak Ibu boleh garis bawahin, menentang pengenalan akan Allah. Ya, memang kita ini masih hidup di dunia yang secara cepat. Tapi Bapak Ibu mesti garis bawahin, kita nggak berjuang secara duniawi. Kita nggak berjuang dengan pola dinamika daripada dunia ini. Ya. Kita hidup dengan identitas kewargaan negara, kewargaan kerajaan surga. Ya, itu sebabnya perjuangan kita bukan cuma melawan dinamika yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan nggak memperlengkapi kita dengan senjata duniawi, tapi senjata dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng seperti apa? Benteng-benteng kecemasan, benteng-benteng yang dibangun oleh manusia, yaitu kekhawatiran, ya kan, stres. Itu kan benteng-benteng yang dibangun oleh manusia sendiri di dunia ini. Dan itu cuma terjadinya di dunia aja. Ya, dikatakan kami mematahkan setiap kubu yang dibangun manusia dengan keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, kehidupan dinamis tadi, kalau kita nggak sadar, kita terjebak di dalamnya dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu musuh firman Tuhan. Ya, kenapa saya katakan opposite daripada firman Tuhan? Firman Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk cemas. Firman Tuhan bilang, burung di udara Tuhan pelihara. Iya kan? Tuhan kasih makan. Bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Terus kenapa kita mesti khawatir? Nah, kan beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak ngajarin kita cemas. Firman Tuhan itu membuat kita tenang seharusnya. Jadi yang namanya stres, kecemasan, kekhawatiran, itu nggak ada dalam firman Tuhan. Berbeda. Ya, bertentangan dengan kehidupan yang di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya firman, tadi kalau kita baca lagi ya, kami mematahkan setiap siasat orang. Maksudnya siasat yang dibangun orang. Kita cenderung gini ya, begitu firman Tuhan ada, atau kita nih bahkan nih, kalau ada orang datang kepada kita terus bilang kita, tenang Sam, gitu. Jangan khawatir, gitu ya. Kita kan bangun defensif kan. Gimana nggak khawatir? Kamu nggak tahu apa yang kulakukan, ya kan? Kamu nggak tahu apa yang kurasakan, gitu kan? Itu kan kita sudah mencari sebuah siasat bagaimana caranya bertahan, gitu kan? Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar waktu kita defense itu, kita lagi mempertanyakan bahwa gini, kita punya iman nggak sih? Betul nggak? Kita lagi bicara firman, apa kita lagi bicara tentang hal duniawi? Kita lagi hidup di mana kita hidupnya? Kita hidup memang di dunia, tapi ingat bahwa kita bukan hidup secara duniawi. Firman tadi bilang, untuk apa kita selama ini belajar firman Tuhan? Ya, itu sebabnya gini. Sepanjang tahun ini kita selalu dengar pengajaran daripada Pak Gembala, jangan jadi Kristen tipis-tipis. Kita perlu firman dan kita perlu hidupi firman Tuhan itu supaya kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Bukan pada akhirnya menentang pengenalan akan Allah. Dengan apa? Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan stres. Iya enggak? Yang mana semua hal itu kita yang ciptakan, bukan dari Tuhan, tapi kita sendiri yang ciptakan semua hal yang ada di sekitar kita itu, yang membuat kita cemas, ya.
Saya suka pada ayat ini. Ayat ini sangat menjelaskan kepada kita semua apa yang dimaksud itu. Roma 12 ayat 2 mengatakan gini, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, dunia yang mana? Ya, dunia yang bergerak cepat ini yang saya tadi katakan, dunia yang bergerak cepat yang seakan-akan terus kita jadi autopilot jalan sendiri, kita multitasking, kita mengerjakan banyak hal, saking cepatnya dunia ini kita harus mengerjakan banyak hal dengan sekaligus, yang disebut multitasking itu kita nggak fokus pada satu tujuan, ya. Dunia yang itu, kita nggak, firman Tuhan bilang, kita jangan serupa dengan itu, kita jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Itu sebabnya jangan jadi Kristen tipis-tipis. Kalau belajar firman Tuhan, dalami. Cari apa maksud Tuhan. Ya. Pertama kali saya membaca Alkitab, saya khatam. Kedua kali saya membaca Alkitab, saya khatam. Ketiga kali saya membaca Alkitab, saya mulai bosan. Ini tentang saya nggak tahu Bapak Ibu, saya nggak coba menghakimi, ya. Ini tentang saya. Ketiga kali saya mulai bosan. Keempat kali saya tanya sama papa saya, kenapa kita mesti baca Alkitab lagi, Pak? Aku kan udah tahu isinya. Sudah aku baca 2 kali, isinya sama, nggak beda. Maksudnya Alkitabnya nggak berubah. Itu. Karena memang yang tak baca masih sama. Tapi papiku cuma dengan santainya bilang, baca aja. Memangnya kamu dapat rema apa tahun ini? Saya nggak dapat rema apa-apa terus terang. Kenapa? Karena saya udah mulai bosen. Itu kali keempat saya baca. Ya. Sampai satu ketika saya baca sebuah buku yang saya lupa banget kalimatnya persisnya seperti apa, tapi kira-kira esensinya itu, bacalah sampai kamu mendapatkan. Setelah kamu mendapatkan, di situ akan jadi pintu untuk pengetahuan yang lebih lagi. Itu jadi motivasi buat saya, jadi rema buat saya. Akhirnya setiap kali saya baca, bahkan saya pernah saya lupa waktu saya keberapa kali saya baca, itu saya 1 tahun tidak khatam. 1 tahun saya nggak khatam, karena saya berkomitmen setiap ayat yang saya baca, saya harus dapat rema. Jadi saya nggak ngejar satu tahun saya khatam, saya baca benar-benar. Kalau saya nggak paham, saya ulangi lagi pasal itu besoknya. Saya ulangi sampai saya dapat mengerti esensi dari itu. Nah, yang permasalahannya, yang saya tetap waktu itu belum dapat esensinya itu adalah ketika saya berhadapan dengan silsilah. Ya, sampai pada akhirnya saya dapat esensi daripada itu. Ya. Jadi berubahlah sesuai pembaharuan budi. Kenapa kita mesti ngerti esensi daripada firman Tuhan, pengenalan akan Allah itu, ya? Kenapa kita harus ngerti? Karena dengan mengenal akan Tuhan, ya, dikatakan gini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang kehendak kita, mana yang kehendak Allah. Apakah sesuai? Ya, kita sering kan kita dengar dalam banyak kesaksian. Mungkin doa saya belum dijawab Tuhan, begitu kan? Kalimat itu kan sering kita dengar kan. Sebenarnya mungkin doa saya belum dijawab Tuhan. Mungkin kita tidak mengenal Bapak kita sehingga kita salah mintanya. Ya enggak? Ya, kalau anak saya nih minta pisau sama saya, pasti saya enggak kasih. Kenapa? Dia baru 6 tahun mau main pisau, golok gitu kan. Mendingan saya belikan mainan-mainan kitchen-kitchenan itu, saya kasih plastik aman gitu kan, kena tangan pun nggak apa-apa. Ya. Gunting aja saya belikan gunting yang ada covernya plastik gitu kok, supaya aman lah di tangan dia. Walaupun dia mainan gunting, tapi nggak bakal kena tangan gitu. Saya nggak belikan gunting yang tajam banget itu, yang kayak gunting rumput gede. Ya, karena saya tahu sebagai bapak, saya tahu apa yang anak saya butuhkan. Ya, itu yang dimaksud manakah kehendak Allah. Ini masih ada level berikutnya. Apakah itu baik buat kita? Ya. Terus dari mana kita tahu itu baik buat kita? Kalau kita nggak mengerti isi hati Tuhan.
yang mana yang dipandang baik buat kita. Ya. Bayangkan saudara, pernah nggak saudara terbayang begini? Kalau ada orang yang terjebak hanya baca perjanjian lama, ya pasti, ya bukan pasti sih, tapi hampir pasti bisa terjebak di dalam gini. Oh, Tuhan kita itu nggak terlalu baik ya. Buktinya bangsa pilihan aja dibuat muter-muter di padang gurun 40 tahun sampai satu generasi. Iya enggak? Ya. Tapi kan waktu kita mengerti dan memahami isi hati Tuhan, kita akan tahu kenapa bangsa Israel sampai diputar-putar 40 tahun lamanya. Karena kesalahan yang dilakukan sendiri. Iya enggak? Selanjutnya lagi, kalau dipandang kalau itu kehendak Allah dan itu baik, lantas yang berikutnya apakah itu berkenan? Ya kan? Itu pertanyaan berikutnya. Apakah itu berkenan? Dan apakah itu sempurna? Itu ada banyak step yang harus kita lalui ya, untuk punya disiplin pikiran. Saya kasih judul daripada sharing pagi hari ini itu adalah mindful living. Hidup dengan penuh perhatian. Perhatian akan apa? Akan firman Tuhan. Perhatian kepada Tuhan sendiri. Ya, kita perlu melatih pikiran kita supaya sesuai. Kenapa kok kita perlu sesuai? Kita kembali kepada 2 Korintus pasal 10 tadi, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 itu dengan jelas mengatakan begini, bahkan jika aku agak berlebih-lebihan bermegah di atas kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa yang dikaruniakan, yaitu senjata Allah itu. Yaitu firman Tuhan itu. Aku agak berlebih-lebihan ya yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun, perhatikan, untuk membangun. Walaupun kita agak berlebih-lebihan, mungkin agak sedikit fanatik bacanya, mungkin agak sedikit berlebih-lebihan, yang dikaruniakan Tuhan kepada kami, tapi untuk membangun. Jadi even kita berlebih-lebihan, tapi selama itu untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan, maka dalam hal itu aku tidak mendapat malu. Jadi kita mau berlebihan dalam firman Tuhan pun, mau deep sekalipun, kita nggak akan dapat malu kok. Tuhan nggak pernah mempermalukan kita. Ya, malah itu apa? Malah itu memerdekakan kita. Semakin banyak kita tahu mengenai firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Seharusnya firman Tuhan itu memerdekakan apa? Memerdekakan pikiran kita. Ya, membuat hidup kita itu penuh dengan kesadaran. Membuat hidup kita itu penuh dengan firman-Nya. Salah satu cara merdeka adalah tidak terbelenggu oleh cara berpikir. Kita nggak boleh terbelenggu dengan cara berpikir. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Ya. Di dalam terjemahan NKJV, bila tersingkap itu ditulis dengan kata the entrance of your word, ya, the entrance atau pintu atau jalan masuk. Jadi artinya bahwa ketika kita memahami firman Tuhan, ketika kita mencoba ya, tadi dikatakan even itu berlebihan, ya, tapi waktu kita mencoba mendalami firman Tuhan, kita mencoba masuk dalam firman Tuhan itu merupakan jalan masuk untuk pengertian-pengertian yang baru. Semakin kita cari, semakin kita mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Ya, sejak saat saya coba untuk baca dapat rema itu, saya tertarik. Ya, bahkan tahun ini kalau mau jujur, saya agak kebablasan. Harusnya kita kan bacanya per tanggal kan. Ya, saking kadang-kadang ada cerita yang seru tuh saya penasaran selanjutnya apa. Hari besoknya saya baca duluan. Ya. Hari besoknya. Seperti hari ini tanggal 20, saya lupa tanggal berapa. Tapi saya udah maju 2 hari sebelum 2 hari dari hari ini saya baca firman Tuhannya. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu saya ada satu kisah yang saya dapat rema dan saya tertarik. Kisah ini maksudnya penjelasan kisah ini seperti apa?
Jadi saya baca terus, di hari yang besoknya saya baca lagi, di hari yang besoknya saya baca lagi. Begitu saya udah baca, saya baru nyadar, wah, saya kelewatan 2 hari. Ya. Jadi saya mundur lagi. Supaya saya sesuai dengan tanggal, saya mundur lagi. Tapi saya udah baca, kelewatan. Ya. Kenapa? Firman Tuhan membuat saya penasaran kepada hal yang berikutnya. Ini, firman Tuhan tuh harusnya jadi the entrance atau pintu gerbang kita masuk kepada pengertian-pengertian yang baru. Firman Tuhan membukakan hal-hal yang baru dalam pemikiran kita. Jadi dengan kata lain, seharusnya orang yang penuh dengan firman Tuhan itu merdeka dalam pikirannya. Ya. Jadi kita firman Tuhan tuh seharusnya membuat kita bisa hidup fokus. Karena ada banyak hal dalam firman Tuhan yang bisa jadi hal yang kebalikan daripada yang terjadi di dalam dunia ini, yaitu seperti stres, kecemasan, kekhawatiran. Kita punya senjatanya. Bagaimana melawan stres, bagaimana melawan kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi semua dalam pemikiran duniawi yang terjadi, kita punya senjatanya. Kalau kita kenal firman Tuhan itu sendiri, ya enggak? Ya. Nah, saya selesai dengan ini, ada beberapa hal yang firman Tuhan ajarkan tentang mindful living, yaitu hidup dengan penuh perhatian. Yang pertama, mari kita coba untuk fokuslah melakukan satu hal dan kerjakan setelahnya. Jadi mari kita punya to-do list. Gitu ya, dimulai dari yang 1, kemudian kedua, ketiga, supaya kerja kita lebih teratur. Memang tidak salah, ya, tidak salah multitasking. Tapi alangkah lebih baik kalau kita fokus kepada 1, 2, 3, maka hidup kita akan lebih rapi. Ya, walaupun multitasking itu dapat membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, namun saya pernah baca gini, bahwa ada penelitian di Stanford University justru menyatakan sebaliknya. Multitasking itu justru membuat kita kurang produktif dibanding kita melakukan satu hal kepada satu hal berikutnya. Ya, hal ini tuh karena otak kita hanya dapat fokus mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Ya, sehingga multitasking itu justru mengurangi kualitas dan kapasitas dan efisiensi dari performa kita. Ya, oleh karena itu coba fokus mengerjakan satu hal dengan penuh kesadaran, baru kerjakan yang lainnya. Mazmur Daud nih ya, Daud tahu, coba kita baca sama-sama Mazmur 63 ayat 2-5. Daud tahu benar nih, dia ngerjakan satu hal kepada yang lain. Ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, ya, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tak berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan Engkau, demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud tahu bahwa dalam sepanjang hidupnya itu dia cuma mau fokus sama Tuhan. Dalam perjanjian baru ayat yang sama dengan itu adalah Matius 6 ayat 33 yang dikatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka ya, itu ada koma, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kan dua hal. Ya, hal yang pertama yang kita lakukan, cari dulu kerajaan Allah. Baru setelahnya itu add-on-nya datang kepada kita. Kita mau kerjakan ini, kita mau kerjakan ini, kita mau kerjakan ini, semua terjadi. Tapi kan berdasarkan step yang pertama itu cari dulu kerajaan Allah. Ya. Yang sampai hari ini saya lakukan di setiap hari dalam hidup saya. Pertama yang saya lakukan waktu saya bangun pagi, saya cari Bible saya. Walaupun bukan dalam keadaan buku Bible saya sekarang, yaitu dalam saya nyalakan komputer saya, di layar monitor saya yang besar itu
lebih nikmat membacanya daripada di buku Alkitab itu, ya. Biasanya orang yang pakai kacamata sudah mata plus begini kan susah baca yang kecil. Jadi saya lebih suka menatap layar komputer saya. Jadi pertama kali pagi saya kamar mandi, cuci muka, dan semuanya saya selesai, saya duduk depan komputer, saya baca firman Tuhan. Itu first step saya. Dan saya percaya setelah itu baru saya lakukan yang lainnya. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang fokuslah melakukan satu hal, setelah itu kerjakan yang lainnya. Belajar fokus apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai mindful living. Yang kedua, ya, lakukan hal-hal yang disukai. Apa yang disukai? Kalau kita mengenal Allah kita akan tahu hal-hal yang disukai. Yang pertama adalah gini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi yang pertama yang paling disukai Tuhan itu apa? Apa saja yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apa yang kalau Tuhan tuh senang ngapain? Tuhan senang berbuat baik, Tuhan senang mengampuni, Tuhan senang memaafkan. Ya enggak? Nah, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi waktu kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Waktu kita berbuat baik, kita berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik pada kita. Ya. Apalagi yang disukai sama Tuhan, apa yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikir semua itu yang disenangi sama Tuhan, dan lakukanlah hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Maka kita pasti punya hidup yang penuh perhatian terhadap firman Tuhan. Kalau kita perhatian terhadap firman Tuhan, percayalah hidupmu akan terpelihara, hidupmu akan damai, akan banyak hal-hal menyenangkan bersama dengan Kristus, ya kan? Pikiran kita akan bebas dari pikiran duniawi yang isinya cuma kekhawatiran, yang isinya cuma stres, yang isinya cuma pertikaian, yang isinya cuma hal-hal yang ya duniawi lah. Ya. Tapi mari kita hidup dengan kuasa ilahi yang diperlengkapi kepada kita. Mari kita terapkan mindful living dalam kehidupan kita, supaya saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian bahagia dan damai bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur untuk mengaminkan firman Tuhan, memeteraikan firman Tuhan ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita angkat lebih dari kepala. Bapa, kami bersyukur kami sudah beroleh bagian daripada firman Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan pewahyuan yang baru bagi setiap orang yang mendengar. Kami bersyukur Tuhan, dan kalau pada pagi hari ini kami dijamu oleh perjamuan kudus ini, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi dari kepala kita adalah benar-benar tubuh Kristus, dan ketika kita makan, kita manunggal dengan Dia, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya bilang amin. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah tubuh perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita meteraikan firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya firman Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, dan menjadi satu dalam kehidupan kita, dan menjadi rema
yang menerangi setiap jalan kehidupan kita. Adakah engkau benar-benar juga percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah benar-benar darah Kristus? Minum dengan percaya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapak sudah boleh menyampaikan firman adalah anugerah kasih setiamu. Dan semua jemaatmu yang boleh mendengarkannya, boleh menerima rema, boleh menjadikan firman Tuhan ini adalah sebuah tuntunan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, mari Roh Kudus campur tangan di dalamnya, supaya setiap telinga yang mendengar tidak akan kembali dengan sia-sia semua firman ini. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sebelum kita akhiri ibadah dan pagi hari ini, mari kita bersyafaat bagi negeri kita tercinta. Bapak Ibu mungkin bisa sepakat dengan saya, mari kita mengangkat tangan kita. Apabila ada doa yang mau diucapkan oleh Bapak Ibu sendiri, ucapkan. Bila tidak, saya akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami mau sepakat Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Bangsa yang indah, aman, nyaman, tentram Tuhan. Itu semua karena kasih karunia yang Engkau limpahkan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami akan survive dalam segala hal. Bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan bahkan Engkau sudah pilihkan pemimpin yang terbaik, yang penuh hikmat, takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini dengan adil dan merata Tuhan. Semua pembangunan terjadi, semua pelosok bahkan tidak merasa dirugikan, tapi merasa mengalami pembangunan itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua aparat pemerintahannya diberikan juga takut akan Tuhan, dan keluarga mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin kota kami Tuhan, yaitu Bapak Wali Kota, yang juga dengan semua aparat pemerintahannya. Mari Tuhan campur tangan untuk beliau sudah punya proyek yang mega proyek, yaitu membangun semua pelosok di Balikpapan ini Tuhan, untuk menanggulangi banjir. Dan kami percaya bahwa biarlah mega proyek ini jadi dengan tuntas seperti yang dirancangkan Tuhan untuk kemakmuran daripada kota kami tercinta Balikpapan ini Tuhan. Segala bentuk daripada keinginan pribadi atau memperkaya diri sendiri kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah motivasi itu enggak ada Tuhan, dan kami percaya benar-benar kontraktor benar-benar membangun dengan antusias dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semua tercapai sesuai target yang dirancangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pembangunan Rock Gateway, Tuhan yang tolong senantiasa tanda ajaib terjadi, dan kami percaya rumah Tuhan akan terbangun dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik melalui kode QR yang ada di layar monitor atau televisi, ataupun dengan kartu yang sudah dibagi. Semua jemaat yang sudah menerima kartu QR Code Tuhan, ataupun mentransfer kepada rekening gereja. Kami percaya kami memberi bukan karena Engkau kekurangan, tapi karena kami taat akan Engkau, kami cinta akan Engkau, dan kami mengembalikan dengan hati yang tulus dan hati yang gembira Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan berpisah saat ini dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari buka kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, diberkatilah keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita genggam erat kedua tangan kita. Kita percaya bahwa tangan kita ini berkuasa, mulut kita berkuasa. Mari kita perkatakan berkat kepada tangan kita. Katakan sama-sama, apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung.
Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak dan istri. Dan kalau Bapak Ibu sendiri di depan monitor bisa terima berkat dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat pagi.